Sebenarnya ngerasa salah jurusan karena Tapi kakak tuh sempet ada gak sih pemikiran kayak pengen pindah kelas atau pengen pindah sekolah karena salah jurusan? salah jurusan itu ya? Kan tadi udah bertahan terus kayak ada teman-temannya juga kadang ngebantu yang nge-support gitu. Ada gak sih orang lain yang nge-support atau kayak ada crush or something gitu? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast kita hari ini bersama dengan aku Kirania dari kelas 10-8. Aku yakin teman-teman semua tuh pasti udah pada kangen dan juga udah pada penasaran kan sama podcast dan apa sih yang mau dibahas kita hari ini. Ya walaupun kali ini aku sendirian gak ditemenin sama Kenin, tapi tenang aja guys karena ada aku yang imut dan juga narasumber kita hari ini yang punya cerita yang luar biasa menarik banget nih buat kita bahas. Ceritanya tuh pasti bakal nyambung banget sama anak kelas 10 yang mau naik ke kelas 11. Yang dimana kelas 10 yang mau naik ke kelas 11 ini tuh bakal pilih paket dan juga jurusannya mereka yang bakal menentukan mereka tuh mau masuk ke perguruan tinggi atau mau kerja apa nantinya. Nah, aku yakin sih sebagian anak-anak Smartius tuh pasti udah pada kenal ya sama narasumber kita kali ini, iya gak sih? Iya kan? Iya kan? Ya, betul. Narasumber kita kali ini yaitu Kak Elisha. Halo Kak Elisha. Halo Kiran. Selamat datang ya di podcast kita. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini baik sih. Insya Allah, Walaupun alhamdulillah. hujan terus ya. Iya benar sih hujan. Betul. Oke, Kak Elisha tuh kira-kira di kelas berapa sih? Yang sekarang? Iya. Aku sekarang dari kelas 11-9. Kalau boleh tahu jurusannya apa tuh kelas 11-9? Kelas 11-9 itu jurusannya ada geografi, terus ada informatika, ada fisika, sama satu lagi ada matematika. Berarti itu gabungan antara IPA dan juga IPS dong? Oh betul. Oh wow, kalau gitu kelas 10-nya dulunya dari kelas apa? Aku kelas 10 itu dari kelas 10-7. Kalau misalnya kelas 10 tuh berarti kan belum ada pepaketan gitu ya, belum ada jurusannya Betul, apa, masih digabung gitu ya? Iya, betul. Gitu, oke. Jadi semua mata pelajaran ada tuh di situ. Aku tuh dengar ya kakak tuh sempet ngerasa kalau misalnya kakak tuh salah pilih jurusan. Kalau boleh tahu tuh kakak tuh niatnya mau jadi apa sih? Atau punya cita-cita apa? Oke. Dari cita-cita aku sendiri, aku dari dulu ya, ini dari mungkin SD. Aku dari SD itu bercita-cita mau jadi pramugari. Terus planning selanjutnya itu aku mau ngambil hukum, aku mau dihukum. Terus mungkin planning ketiga aku itu aku jadi polisi, jadi polwan. Bener-bener luar biasa banget ya. Oke, kalau gitu aku boleh tanya gak sih kenapa sih kakak tuh pilih jurusan yang sekarang? Aku pilih jurusan yang sekarang itu karena yang aku pikir tuh di situ udah ada IPA-nya juga udah ada IPS-nya, makanya aku di situ. Tapi sebelumnya kan sebelum masuk dan juga pilih jurusan tuh pasti ada psikotesnya dulu kan? Oh betul. Nah itu gimana sih, boleh diceritain gak sih? Waktu itu sekolah ini kan ngadain psikotes, jadi kayak kita tuh dikumpulin per kelas gitu, terus dikasih pertanyaannya itu banyak banget jujur ya, jadi sampai bikin pusing, tapi seru kok itu ngerjainnya juga kita di lab komputer waktu itu. Terus hasilnya juga nggak lama langsung keluar. Dari hasil yang udah kakak lihat gitu ya, itu bener-bener puas gak sih dari kakak sendiri? Dari hasil psikotes itu aku puas banget sih jujur, karena di situ tuh yang tadi aku sebutin cita-cita aku itu ada di situ semua, ternyata di psikotes itu keluar. Jadi yang tadi polisi, hukum, pramugari itu semuanya ada di situ. Oke. Aku tuh sama teman-teman yang lain tuh pasti bakal bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kakak tuh bisa sampai ngerasa kalau misalnya kakak tuh salah pilih jurusan? Iya betul. Aku sebenarnya ngerasa salah jurusan karena kan yang tadi aku omongin, aku itu bercita-cita jadi kayak lebih ke IPS ya, kayak pramugari, terus hukum, mungkin polisi bisa. Cuman awalnya aku mikir kalau yang aku ambil ini tuh lebih ke IPS nih, terus aku milih planning. Waktu itu kan ada sekolah tuh ngasih planning, kita mau ngambil jurusan apa di sekolah ini, ngasih beberapa plan, dan aku tuh ngambil yang pure IPS setelah ngelihat psikotes tersebut dan juga ngerasa bahwa oh aku pengennya ke sini, jadi aku ngambil IPS semuanya waktu itu, plan 4 dan juga 6 yang pure benar-benar IPS. Nah setelah itu mungkin di planning tersebut aku juga ada milih IPA-nya ya satu. Mungkin itu kesalahan aku, jadi
pas udah masuk ke kelas itu, aku masuklah ke kelas 11-9 yang itu tuh campuran antara IPA dan IPS. Ah gitu. Oke, kalau misalnya boleh tahu sebelumnya kakak tuh lebih condong ke jurusan apa sih? Seperti yang tadi bilang sih, aku lebih condongnya tuh ke IPS Iya, ke karena IPS. di rapot aku juga aku IPS. Kalau anak misalnya IPS. di paketnya gitu, pilihnya mapel apa yang kakak minati? Oh, waktu itu aku pilih bahasa Indonesia, terus sosiologi, dan mungkin IPS yang kayak gitu aku udah lupa ya apa aja isi planningnya. Iya. Planning 4 dan juga 6 waktu itu. Tapi dari hasil kakak yang sekarang gitu ya, kan sekarang kakak udah di kelas 11-9 juga kan? Betul. Gimana sih cara kakak tuh bertahan di kelas kakak yang sekarang? Oh, aku bertahan di kelas yang sekarang itu bersyukur banget karena punya teman-teman yang semuanya saling support. Jadi aku kan awalnya emang ngedown gitu kan, karena salah jurusan nih, aku harus gimana, apa aku harus merelakan gitu apa yang aku inginkan dari kecil gitu kan. Ternyata setelah aku masuk ke kelas itu, teman-teman yang aku dapatkan itu semuanya saling support. Jadi misalnya aku lagi ngedown, terus mereka tuh kayak ayo kita kerjain bareng-bareng, ayo kita saling rangkul satu sama lain. Di sini yang mungkin aku ngerasa ngedown tuh mereka kayak saling merangkul aku gitu, jadi aku tetap bisa. Untungnya ada teman-temannya ya yang ngebantu dan juga udah ngedukung Kak Elisha nih biar supaya bertahan di kelas kakak yang sekarang. Tapi kakak tuh sempet ada gak sih pemikiran kayak pengen pindah kelas atau pengen pindah sekolah karena salah jurusan? Salah jurusan itu ya? Mungkin kalau untuk pindah sekolah nggak ada sih ya, karena udah cinta semancis. Oh wow, udah cinta semancis banget. Kalau untuk pindah kelas pasti ada kan, kayak waktu itu aku minta gitu kan, aku pengen pindah kelas nih, kalau bisa ke kelas yang pengen aku masukin, ke kelas yang aku tuju. Cuman mungkin waktu itu juga aku udah terlambat gitu untuk mengatakan hal tersebut karena udah mulai pembelajaran juga, jadi aku terima aja. Untungnya masih bisa diterima tuh sama Kak Elisha. Boleh gak sih tepuk tangannya buat Kak Elisha karena dia sudah mau bertahan di kelasnya yang sekarang, benar-benar luar biasa banget, Masya Allah. Tapi kakak tuh sempet ada obrolan gak sama orang tua kakak tentang kakak tuh yang salah pilih jurusan yang sekarang gitu? Ada, waktu itu pas awal banget keluar plan jurusan. Waktu itu tuh aku sempet ngobrol sama keluarga 2 kali ngobrolnya juga. Aku kayak, mama, papa, aku harus ngambil jurusan apa? Apakah aku harus ngambil jurusan IPS karena aku juga condong ke IPS, mimpi aku juga ke IPS, atau aku pilih IPA. Sebenarnya aku nggak ada pemikiran untuk nyampur antara IPA dan IPS gitu. Jadi aku kalau IPA aja, kalau IPS IPS aja. Dan bersyukurnya orang tua aku bilang apapun yang aku pilih mereka mendukung gitu. Untungnya orang tuanya juga support ya guys, Iya, teman-teman betul. gitu. Kalau misalnya aku nih, kan aku kebetulan anak kelas 10 yang mau naik ke kelas 11. Ada gak sih sedikit tips buat aku? Boleh. Atau ada teman-teman yang lain? Boleh. Untuk tips itu kayak kembali ke diri sendiri. Kalian harus punya pendirian sih ya. Kayak apa nih yang mau kalian tuju, apa mimpi kalian ke depannya. Jangan sampai salah pilih plan kayak aku gitu. Jangan ya guys, jangan. Iya. Takutnya nanti kalau kalian udah pilih plan ke depannya pengen ganti profesi kan udah susah ya. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya kalian ada tambahan pelajaran dari luar itu bisa. Tapi dari sekarang, dari kelas 10 nih, digali apa minat kalian, apa bakat kalian. Nah, nanti diobrolin lah sama guru-guru semancis, karena guru semancis juga terbuka semuanya pada baik. Ke guru BK juga, jangan sampai kalian takut untuk ngobrol sama guru BK, karena guru BK itu benar-benar ngebimbing kalian. Kalian mau kemana itu dibimbing benar-benar. Nah, buat anak kelas 10 sekarang nih, kita tuh harus benar-benar ngegali, terus kayak harus benar-benar fokus sama apa yang kita mau. Terus jangan lupa diskusi juga tuh sama orang tua, karena itu benar-benar penting banget ya, Kak? Iya, penting banget itu. Tuh. Nah, kalau misalnya buat kakak sendiri gitu, kan tadi udah bertahan, terus kayak ada teman-temannya juga kadang ngebantu yang nge-support gitu. Ada gak sih orang lain yang nge-support atau kayak ada crush or something gitu? Wow, gimana ya? Untuk keras sendiri, kalau di Semancis kayaknya belum ada ya. Tapi ada gak? Pernah ada gitu? Pernah ada pasti dong. Semancis menggoda semua. Tapi Menggoda sekarang- semua? Wow, enggak, bercanda. Untuk sekarang aku kayaknya di luar sekolah. Ada support di luar sekolah. Oke lah kalau begitu, bener-bener kayak anak Semancis menggoda semua ya. Aku ada hati-hati ya teman-teman, takutnya
digoda. Ngeri itu. Takut. Terus ada gak sih, kan anak kelas 10 sekarang tuh pasti pada labil kan karena dia tuh masih baru lulus lah ya dari SMP gitu ya. Iya. Pasti pemikirannya tuh pasti pada labil gitu. Ada gak sih tips dari kakak selain yang tadi gitu? Sebenarnya aku juga awal-awal pasti labil sih Iya sih, ya. pasti benar. Cuman kembali lagi sama yang tadi aku omongin, mereka tetap mungkin dari sekarang gitu ya dipikirin ke depannya mau gimana, mau jadi apa. Terus karena sekarang udah masuk jenjang SMA nih, bukan waktunya buat main-main lagi. Terus juga ditanya sama guru-gurunya kayak kalian minatnya di sini apakah memungkinkan gitu untuk dibantu. Terus juga mungkin ya dia lebih didewasakan lagi, diobrolin lagi sama orang tuanya. Tuh, dengerin guys, harus punya pemikiran yang lebih matang lagi ya, karena kan kita bukan anak SMP lagi, kita tuh udah SMA gitu. Nah, kalau misalnya dari kakak sendiri nih, kan karena sekarang udah ngerasa enjoy dan juga lain sebagainya gitu ya. Terus selain yang tadi gitu, sempat ada gak sih kayak, kan kakak tuh awalnya pengennya jadi pramugari, terus pengen jadi apa tadi? Polisi, terus ya hukum juga, karena di kelas kakak yang sekarang kakak tuh ada gak sih niatan pengen kayak kayaknya aku pengen ngerubah deh, pengen jadi ini aja gitu. Untuk ngerubah planning cita-cita aku gitu ya. Iya, betul. Kayaknya belum ada sih ya. Untungnya belum ada. Ya, untuk sekarang aku kan salah jurusan nih. Iya. Menurut aku salah jurusan. Nah, bagaimana caranya aku tetap bisa mengambil apa yang aku inginkan gitu ya. Makanya di luar ini aku masih ngambil kayak pembelajaran dari luar sekolah yang mungkin bisa aku jadiin pelajaran untuk mengambil cita-cita aku. Terus juga aku tuh berniat untuk lulus dari sini, kalau memungkinkan aku pengen tes untuk ke universitas dan itu jurusan hukum, tetap di hukum ya. Terus sama sekolah pramugari juga kalau misalnya memungkinkan. Amin. Ya, amin. Berarti kakak tuh sempat mempelajari hal-hal lain di luar sekolah gitu ya. Kalau boleh tahu mempelajari hal apa tuh? Kayak misalnya bimbel gitu ya. Bimbel di situ aku mempelajari tentang yang pengen aku pelajari dari bahasa Inggris, bahasa-bahasa lain gitu. Aku juga udah sedikit belajar bahasa Spanyol, terus juga pokoknya yang jurusan IPS gitu. Gitu. Jadi kayak selain kakak punya tujuan gitu ya, karena pengen banget nih jadi pramugari atau pengen jadi polisi, terus kayak pengen jadi hukum. Jadi kayak Lisa juga ngambil bimbel lain gitu ya. Kalau misalnya boleh tahu gitu, bimbel lainnya tuh dengan cara otodidak atau mungkin ada guru-guru lain yang membantu kakak? Aku kebetulan bimbel di suatu tempat yang membimbing aku juga. Terus juga aku ada secara otodidaknya juga. Kalau otodidak itu lebih kayak gimana? Aku sih ada kayak aplikasi-aplikasi gitu yang bisa dijadiin pelajaran. Kalau misalnya dari aplikasi bahasa gitu kan ada sekarang udah banyak. Yang hijau-hijau itu? Ya gitu, ya itu dia. Terus kalau misalkan pembelajaran yang seperti di sekolah mungkin ya di bimbel itu sendiri. Begitu, oke. Kalau menurut kakak nih, aku yakin sih teman-teman di rumah juga pasti masih pada bingung nih kan mereka tuh mau ngambil jurusan apa. Ada gak sih kayak dorongan gitu buat kakak tuh biar supaya bisa lebih ke fokus gitu di jurusan kakak yang sekarang? Dari jurusan yang aku sekarang biar lebih fokus gitu ya, biar lebih aku semangat gitu belajarnya. Mungkin aku awalnya paling susah masuk pelajaran fisika. Dan sekarang planning aku itu ada fisika yang minat. Nah, di situ awalnya aku kayak ngedown gitu gak bisa kan, tapi setelah dipelajari mungkin kalian harus lebih terbuka gitu sama gurunya juga, sama teman-teman, dan itu jadi dorongan banget. Aku sekarang lagi mempelajari banget ke fisika karena aku tiba-tiba suka. Tiba-tiba suka Suka keren sama banget fisika. sih. Kayak penasaran banget nih apa jawabannya gitu. Gitu. Tapi kalau soal bahas yang kakak awal-awal nih kan kayak kakak tuh ngerasa kalau misalnya kakak salah pilih jurusan kan. Kalau misalnya soal nilai itu aman gak sih kira-kira? Aduh, gimana ya? Aduh, untuk semester pertama di kelas 11 ini
kan aku masih ngedon tuh waktu itu, jadi kayak aduh belajarnya nggak sesuai gitu kan. Terus juga kelas 10 tiba-tiba kelas 11-nya kayak gini. Jadi kemarin itu pas pembagian rapot, pembagian hasil itu nilai aku turun. Tapi nggak sejauh itu. Di rapot itu cuma ada 2 mata pelajaran yang turun. Tapi emang hal-hal biasa sih kalau menurut aku, kayak kan karena memang bukan jurusan yang dia minati juga kan sebelumnya. Jadinya kalau misalnya ada hal yang gitu ya, pasti Betul. itu bukan hal yang aneh ya, pasti karena ya bukan jurusan yang dia minati juga kan. Betul. Tapi kalian harus tetap semangat, harus bisa memperbaikinya. Jangan sampai kalau turun terus gitu, gak boleh itu. Nah, iya. Selain pelajaran fisika yang sekarang kakak suka, ada gak sih pelajaran yang sekarang kakak susah gitu dipelajari? Aku susah di matematika sih. Tapi sekarang udah membaik, nilai juga udah lumayan bagus. Mungkin di matematika yang aku minati gitu ya, matematika wajib aku bisa mengikuti. Matematika yang minat sekarang juga bisa mengikuti. Nah, itu kalau boleh tahu gimana sih cara belajarnya kakak biar supaya kakak tuh bisa di pelajaran itu? Mungkin aku lebih ke enjoy sih, kayak nggak diburu-buru gitu ya dalam belajar. Soalnya kayak teman-teman aku juga mungkin ngerti aku gitu. Jadi kalau misalkan lagi belajar dan aku ngerasa penat, aku bakalan nonton dulu, terus dengerin musik sampai aku bener-bener udah mood gitu untuk belajar. Nah baru abis itu aku selesain sekaligus semuanya yang ditugasin gitu. Nah itu ngebantu banget sebenarnya, walaupun kadang nggak efektif buat aku, kayak jadi banyak gitu ya yang harus aku kerjain. Cuman karena mungkin waktu itu aku lagi ngedown, itu jadi ngebantu banget. Terus kayak ada bantuan dari teman-temannya juga ya kak buat ngerjain tugas-tugas itu. Ya pasti sih teman-teman tuh emang kayak bener-bener gitu ya, karena buat ngebantuin tugas tuh bener-bener ngebantu banget. Terus kalau misalnya kakak lagi ngerjain gitu, ada gak sih kesulitan tentang pembelajaran tersebut, kayak tiba-tiba ke distract suatu hal kak atau gimana? Banyak sih, itu banyak banget ke distract, karena kan pasti ke distractnya sama handphone sih ya. Handphone itu adalah pengganggu saat kita belajar pasti. Ya pasti. Cuman ke distractnya paling kayak pas belajar nih terus gak ngerti, dan itu tuh bikin kayak udah capek gitu kan, penat, sumpek, harus gimana lagi gak ngerti. Tapi besoknya kepikiran lagi kayak gitu sih paling. Iya sih, itu karena benar-benar terjadi juga sama aku. Bener kan? Ada. Pasti relate. Iya sih, soalnya kan kadang-kadang kalau misalnya lagi ada godaan tuh pasti buka apa gitu kan, karena gitu. saking bosennya gitu ya. Kalau ada ting gitu. Iya bener. Enggak. Tapi ada gak sih hobi atau minat kakak yang sekarang kakak lagi jalanin gitu? Kalau misalkan hobi atau minat gitu ya, aku lagi hobi banget berenang. Oh wow, kalau misalnya ada tontonan-tontonan seru? Tontonan seru banyak banget, apalagi kayak sekarang aku lagi suka sama tontonan yang berbau-bau Korea ya, yang lagi hype Drakor. gitu. Drakor, terus aku juga nonton anime gitu. Suka anime juga? Iya, suka. Kalau misalnya boleh tahu, drakor apa sih yang lagi kakak tonton sekarang? Mungkin orang-orang tahu Sanji. Sanji, siapakah itu? Tontonan apa ya namanya? Pokoknya itu si Sanji. Nama dramanya? Atau nama aktor? Aktor. Aktor. Byun Woo Suk. Ada gak sih aktor favorit kakak sekarang? Aku kayaknya kalau aktor belum ada sih ya. Kayak ya semuanya masuk ke aku gitu. Jadi nggak ada yang favorit banget gitu, nggak ada. Tapi hal itu nggak bikin ke distract sama pelajaran kakak yang sekarang? Maksudnya kayak nggak ke distract banget lah, seenggaknya kakak tuh masih punya rasa kayak gue harus ngerjain ini gitu. Iya, mungkin kalau misalnya ke distract nggak terlalu ya, soalnya aku sekarang lagi nggak terlalu suka nontonnya tuh kalau aku lagi boring aja gitu. Jadi kalau lagi belajar terus ke distract sama nonton itu kayaknya enggak deh. Tapi kalau misalnya pelajaran favorit kakak gitu yang bikin kakak seneng di pelajaran atau di kelas kakak yang sekarang gitu, ada gak sih? Bahasa Inggris. Kenapa bisa suka bahasa Inggris? Dari aku SD, terus SMP, terus juga sekarang mungkin ya SMA, aku tuh sering lebih gimana ya, lebih ngerti gitu ya di bahasa Inggris dibandingkan dengan pelajaran yang lain.
yang harus mengasah otak kayak tambah ini gitu. Enggak, itu susah banget. Bahasa Inggris kayak aku bisa mengikutinya dari cara aku bertutur kata, cara aku berpikir gitu. Nah, ya aku ngerti banget sih kenapa kakaknya bisa sampai suka bahasa Inggris karena emang bahasa Inggris favorit banget guys. Terus ya kalau misalnya dari aku sendiri gitu ya, kalau misalnya bahasa Inggris tuh bener-bener sebenarnya salah satu pelajaran favorit aku juga. Tapi hal yang aku suka dari bahasa Inggris tuh malah nilai aku yang di bahasa Inggris gitu kan malah lebih gede daripada nilai bahasa Indonesia, itu bener gak sih? Bener banget, aku juga kayak aku tinggal di Indonesia tapi nilai bahasa Inggris aku lebih besar. Iya, soalnya itu terjadi sama banyak anak semancis sebenarnya. Anak semancis kayaknya cocok nih di luar negeri. Boleh. Terus selain pelajaran bahasa Inggris gitu, ada gak sih pelajaran yang kakak suka sekarang? Aku kelas 10 sama sekarang kelas 11 itu suka apa ya? Selain bahasa Inggris mungkin matematika wajib yang bisa aku ikuti itu suka karena nggak terlalu banyak tugasnya. Apa gara-gara karena gurunya nih? Guru semancis semuanya favorit kok. Cinta guru semancis. Oke. Terus ada gak sih hal lain yang kakak sukai gitu? Karena sekarang kakak nggak mungkin fokus di pembelajaran aja kan? Karena kakak tuh pasti ada punya kegiatan-kegiatan lain di luar pembelajaran. Ada gak sih kira-kira? Ada, kayaknya hangout ya. Kayak hangout sama teman, terus apalagi ya? Kayak belanja-belanja gitu, jalan-jalan sih. Sama keluarga, sama temen, itu kayak ngebantu banget sih, healing gitu. Aku dengar-dengar kakak juga nih sebenarnya anak OSIS kan? Iya, betul. Gimana sih cara kakak ngatur waktu kakak di OSIS dan juga pembelajaran kakak yang sekarang? Untuk OSIS itu sendiri sebenarnya ya, di OSIS itu mengerti banget kita. Jadi kalaupun kita ada tugas, OSIS tuh nggak maksa kita harus tetap ada di situ gitu. Jadi mementingkan dua sisi. Kalau kita bisa meninggalkan OSIS dan ngerjain tugas dulu, lebih baik kerjain tugas dulu. Kalau emang OSISnya urgent dan tugas itu mungkin bisa kita kerjakan setelah itu, nah baru OSIS dulu. Jadi dibagi waktu itu fleksibel ya. Jadi entah itu OSIS dulu ataupun tugas dulu, yang penting dua-duanya tetap terjalan. Syukurlah kalau begitu. Baiklah teman-teman semuanya, berakhirlah sudah podcast kita hari ini. Terima kasih Kak Elisha sudah datang ke sini ya. Sudah repot-repot datang ke sini. Pasti. Ya untuk teman-teman di sini yang masih kelas 10, yang mau naik ke kelas 11 sekarang, pasti kalian tuh masih bingung dan juga masih labil mau ngambil jurusannya apa. Nah dari sekarang tuh kalian tuh harus bisa nentuin dan juga gali-gali nih kemampuan kalian tuh gimana. Betul kan? Betul banget. Jangan lupa kalian juga diskusi sama orang tua kalian. Terus kayak kalian juga nggak cuma harus jaga mental sih, kalian juga harus bisa jaga fisik kalian karena pembelajaran itu bikin capek kan pasti. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Semancis, like, comment, and share. Kali itu bakal ngebantu banget kita semua. Baik teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya.